Inspirasi. Ketemu lagi bersama kami tim SCPD Channel. Channel yang tidak pernah bosan untuk mengulik kisah dan cerita untuk disajikan kepada sobat inspirasi sekalian. Baiklah, saat ini tim SCPD Channel berada di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta untuk menghadiri pelantikan dan rakerda Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru se-Nusa Tenggara Barat atau Forkorda PPDOB se-NTB periode tahun 2021-2025. Forkoda PPDOB se-Nusa Tenggara Barat adalah merupakan bagian integral dari Forkornas PPDOB se-Indonesia yang didirikan berdasarkan kesepakatan Panitia Pemekaran atau Presidium atas perjuangan pemekaran daerah yang belum kunjung terrealisasi. Melalui forum koordinasi ini, para pengurus bersepakat untuk membentuk wadah perjuangan percepatan penyaluran aspirasi pembentukan daerah otonom baru se-Indonesia. Sebagai bagian dari Forkornas yang sudah mendapat legal standing melalui akte notaris Vivi Fauziah Mansur SH MKN nomor 10 tanggal 25 April 2018. Pelantikan Forkorda dihadiri oleh Ketua Forkornas Bapak Haji Saiful Huda atau Ketua Komisi 10 DPR RI dan juga Bapak Haji Harun Al-Rasyid, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan juga Bapak Burhanuddin, mantan Wali Kota Jakarta Barat, serta masyarakat Bima, Dompu, dan Sumbawa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022 pukul 11.26 periode 2021-2025 dengan resmi saya nyatakan dilantik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi dalam perjuangan, wabil khusus dalam rangka pemekaran dan pembentukan daerah otonomi baru. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lantik dan semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Setelah melakukan pelantikan, Ketua Umum Forkornas menyamperi para pengurus Forkorda se-Nusa Tenggara Barat untuk memberikan ucapan selamat. Selamat kepada Ketua Pelaksana Pak Kompol Salahuddin yang sudah luar biasa bisa menyelenggarakan acara di tempat ini. Kepada seluruh tokoh yang tergabung di dalam sambutannya, selaku pengurus Forkornas PPDOB se-Indonesia, Ketua Forkornas Bapak Haji Saiful Huda menyampaikan bahwa akan terus berada di garda terdepan berjuang merumuskan kebijakan dan strategi nasional mengkomunikasikan berbagai hal terkait dengan upaya pencepatan pembentukan CDOB yang kini dari tahun ke tahun terus bertambah dan sudah mencapai angka sekitar 420 CDOB termasuk 4 CDOB NTB. Beliau juga menyampaikan akan terus berada pada posisi avant-garde, garda terdepan berhadapan penentu kebijakan nasional guna melakukan terobosan yang bermakna dengan kebijakan moratorium parsial atau pemekaran bertahap sesuai kemampuan negara agar setiap ada beberapa CDOB yang diloloskan dan diluluskan, maka termasuk di dalamnya CDOB PPS dan Kota Samaria sebagai bagian dari CDOB yang menjadi prioritas utama. Ya, hari ini kita ada agenda untuk melantik teman-teman Forkorda NTB. Di NTB ini ditargetkan minimal ada 4 daerah pemekaran berbasis kabupaten.
Nah karena itu nanti jelasnya sama Pak Saleh soal situasi dan perkembangan di sana. Kita ingin pemerintah pusat memastikan semua proses dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat bisa cepat, pelayanan publik bisa terselenggara dengan baik. Dari hasil evaluasi kita berkali-kali, salah satu momentum terbaiknya adalah pemekaran daerah otonomi baru. Dan kita meminta kepada pemerintah pusat untuk membuka moratorium yang selama ini ditutup. Kita minta untuk dibuka, walaupun bersifat parsial, tidak harus menyeluruh. Karena fakta di lapangan banyak daerah-daerah yang sebenarnya secara objektif harus dimekarkan. Jangan sampai gara-gara ada evaluasi yang sifatnya menyeluruh, lalu daerah yang objektif memang di lapangan harus dibuka, tapi akhirnya tidak bisa dibuka karena moratorium terkait dengan pemekaran daerah otonomi baru ini. Karena itu sekali lagi kita nuntut pada pemerintah meminta supaya moratorium parsial itu bisa dibuka. Parsial dalam artian kalau di daerah tertentu memang kondisi objektifnya harus dimekarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta kepada melalui CQ Kemendagri, peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terkait dengan pemerintahan daerah, yang salah satu mandatorinya menyangkut soal pemekaran daerah akan diatur dalam peraturan pemerintah PP, itu harus sudah secepatnya. Karena ini sudah melampaui dari mandat 2 tahun pasca penetapan sebenarnya. PP itu sudah harus diterbitkan oleh pemerintah. Tapi faktanya sampai hari ini sejak 2014 sampai sekarang berarti hampir 20 tahun. 2014 jadi hampir 8 tahun. Jadi pemerintah sudah telat 6 tahun dari PP yang akan mengatur terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru ini. Karena itu kita menuntut secepatnya draft yang sudah berkali-kali dikonsultasikan di ruang publik. Sebenarnya prinsip kami juga sudah menyetujui. Jadi beberapa prasyarat prinsipnya Forkonas PPDOB siap mengikuti. Tapi yang kita tuntut adalah percepatan penetapan peraturan pemerintahan PP terkait dengan pemekaran. Saya kira itu. Nah, terkait dengan kondisi objektif NTB-nya yang sekarang sedang mendorong ada 4 daerah otonomi baru, ada Sumbawa, ada Sumawarea, ada Lombok Selatan, Lima Timur itu kita minta menjadi pertimbangan khususnya yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat. Kira-kira itu. Nah detailnya seperti apa nanti Pak Saleh yang akan menjelaskan. Kepada Ketua Forkoda NTB. Ya, namun sebelumnya kami mohon yang dilantik agar bisa menempati kembali. Kembali ya. Dan di sini kami mohon kesediaan Ketua Umum Forkonas Indonesia untuk menyerahkan Dan di akhir acara pelantikan tersebut, para pengurus yang sudah dilantik lalu membacakan fakta integritas yang dipimpin oleh Bapak Haji Hikmah sebagai berikut. Fakta integritas. Kami pengurus Forum Komunikasi Daerah Forkoda percepatan. Ketua Forkoda NTB, Bapak Haji Saleh Umar menyampaikan ultimatum terus mendesak DPR RI dan Presiden agar segera menerbitkan PP Desertada
dan PP Petaka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta mencabut kebijakan moratorium dan menggantinya dengan kebijakan moratorium parsial seperti yang menjadi komitmen yang kami sampaikan pasca pelantikan pengurus Forkornas pada tanggal 15 Maret 2021 di ruangan fraksi PKB DPR RI Senayan, Jakarta. Memberikan alasan yang sangat-sangat teknis sekali karena masalah dana gitu. Masalah dana itu sebenarnya kan sudah bisa dihitung gitu. Berapa sih kos politiknya untuk membentukkan satu daerah otonom? Kita sudah, kebetulan saya ketua KP3S yang sejak 2000, ya, dan sudah 3 kali presiden sejak SBY, ya. Kemudian 2 kali Jokowi sekarang. Sebenarnya kita dari 4 itu Pak, ya, perjuangan panjang kita sudah 22 tahun gitu. Yang kondisi objektifnya berbeda-beda dari 4 CDOB. Pertama, Provinsi Pulau Sumbawa itu sudah berumur 22 tahun kita berjuang Pak. Kemudian saya ingin memberikan skor masing-masing CDO 4 itu. Dia sebenarnya sudah melewati namanya Ampres dari 2013. Kemudian diproses secara politik mulai DPD, DPE dan pemerintah. Jadi ada 2 processing politiknya. Itu uji materi di meja dalam bentuk RDP dengan DPE, DPD dan pemerintah. Kemudian untuk meyakini kebenaran materi dari RDP, ya, karena di atas meja dilakukan verifikasi faktual di lapangan. Khusus PPS Pak, Provinsi Pulau Sumbawa, dan semua saya ngantar selaku ketua, ya, masing-masing DPR-nya, DPD-nya dan pemerintah sendiri. Dari hasil evaluasi itu dan melihat kenyataan sejauh mana apa yang kita sampaikan di atas meja mulai RDP tadi, apa betul benar? Saya Nuri Novitasari, kameramen Desi Nurhidayanti dan Ivan Sofyan, SCPD Channel melaporkan dari Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.